Kaisar terkuat di dunia dipermalukan oleh seorang raja dari Pulau Jawa. Inilah kisah nyata yang memicu salah satu invasi terbesar ke Nusantara. Pada tahun 1293, Kaisar Kubilai Khan mengirim ribuan kapal perang menuju Jawa. Tujuannya satu, menghukum Raja Kertanegara dari Singosari yang dianggap telah menampar harga diri Kekaisaran Yuan. Baru saja berlayar, armada mereka dihantam badai dahsyat. Setelah berhasil menepi di Pulau Belitung untuk memulihkan diri, mereka akhirnya tiba di pesisir Jawa, tepatnya di Tuban dan Sedayu. Disinilah cerita mulai berbelok. Utusan Yuan yang dikirim ke pedalaman kembali dengan kabar mengejutkan. Target utama mereka, Raja Kertanegara, ternyata sudah tewas. Pembunuhnya adalah Jayakatwang, raja dari Kediri yang memberontak. Saat itu juga seorang pangeran bernama Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang berhasil kabur, datang dengan sebuah tawaran. Ia mengaku siap tunduk pada Kaisar Yuan asalkan pasukan Mongol mau membantunya membalaskan dendam kepada Jayakatwang. Bagi para jenderal Yuan, ini adalah tawaran yang menarik. Musuh mereka sudah mati, tapi kini ada musuh baru yang bisa dihancurkan sekaligus mendapatkan sekutu baru di Jawa. Sebelum pasukan Mongol datang, Raden Wijaya sebenarnya sudah berada di titik terendah. Setelah Singasari runtuh, ia dan pengikutnya dikejar-kejar pasukan Kediri. Pengkhianatan dari Arda Raja iparnya sendiri yang memilih membela ayahnya, Jayakatwang, membuat pasukannya tercerai-berai. Piagam kuno Kudadu mencatat betapa dramatisnya perlarian mereka. Dari ribuan prajurit, hanya 12 orang yang berhasil selamat dalam kondisi lapar, lelah, dan putus asa. Mereka ditampung oleh seorang kepala desa bernama Kudadu. Dari 12 orang inilah benih kerajaan Majapahit mulai tumbuh. Dengan datangnya pasukan Mongol, Raden Wijaya melihat sebuah peluang emas. Dengan cerdik, ia dan penasihatnya Wira Raja dari Madura menyusun siasat. Aliansi aneh pun terbentuk, pasukan Majapahit yang masih kecil, Laskar Madura yang setia, dan tentara Mongol yang perkasa bersatu untuk satu tujuan, menghancurkan Kediri. Strategi penyerbuan mereka sangat rapi. Pada hari keempat yang telah ditentukan, 3 kolom pasukan menyerbu ibu kota Daha dari 3 jurusan yang berbeda. Kota dikepung rapat, tidak mampu menahan gempuran dahsyat itu. Jayakatwang akhirnya menyerah. Misi hukuman Yuan setidaknya separuhnya telah berhasil. Setelah kemenangan itu, pasukan Mongol bergerak menuju desa Majapahit untuk menagih janji dan mengambil hadiah dari sekutu baru mereka, Raden Wijaya. Mereka datang dengan rasa percaya diri tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan paling mematikan dalam hidup mereka. 14 hari setelah Jayakatwang menyerah, ketika para tentara Mongol sedang lengah, Raden Wijaya memberikan perintah rahasia. Laskar Majapahit yang tadinya menjadi sekutu tiba-tiba berbalik dan menghantam pasukan Mongol dari segala arah. Setelah pertempuran sengit selama 3 minggu, para jenderal Yuan yang tersisa tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa angkat sau dan melarikan diri dari Jawa, membawa pulang kekalahan yang memalukan. Ekspedisi hukuman Kubilai Khan gagal total. Ironisnya, invasi mereka justru menjadi batu loncatan bagi Raden Wijaya. Dengan disingkirkannya Kediri dan diusirnya Mongol, tidak ada lagi kekuatan besar yang menghalangi jalannya. Dari bara api kehancuran Singosari, lahirlah sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi imperium terbesar di Nusantara, Majapahit.